Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Julia Narulita Pratiwi dari PBSI 2018B Universitas PGRI Wiranegara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori strukturalisme. Strukturalisme merupakan aliran yang objek penelitiannya berupa struktur dengan mekanisme antar hubungannya, yaitu antara hubungan unsur dengan unsur lain, sehingga unsur-unsur tersebut berkaitan satu sama lain dalam keseluruhan yang utuh. Konsep dasar dari strukturalisme yaitu bahwa karya sastra merupakan keseluruhan, kesatuan makna yang bulat yang memiliki koherensi batiniah. Teori strukturalisme merupakan sebuah teori untuk mendekati teks-teks sastra yang menekankan keseluruhan relasi antara berbagai unsur teks. Unsur teks terdiri atas unsur luar ekstrinsik dan unsur dalam intrinsik. Strukturalisme hanya mengacu pada sisi bangunan yang dibentuk dari sebuah karya sastra semata-mata. Dalam melakukan analisis, strukturalisme lebih mengacu pada unsur dalam, intrinsik dari sebuah karya sastra, sedangkan unsur luar ekstrinsik tidak dibenarkan untuk menjadi acuan dalam melakukan analisis. Istilah strukturalisme secara khusus mengacu pada praktik kritik sastra yang model analisisnya didasarkan pada teori linguistik modern. Analisis strukturalisme memiliki tujuan untuk membongkar dan memaparkan dengan cermat keterkaitan semua unsur karya sastra yang sama-sama menghasilkan makna menyeluruh untuk membuktikan adanya keestetikan dari sebuah karya sastra. Selanjutnya yaitu penerapan teori strukturalisme dalam analisis karya sastra yang berupa puisi. Sebagai contoh bisa kita ambil dari sebuah jurnal yang berjudul Analisis Strukturalisme Puisi Modern karya Kata Puan dengan judul Pulang oleh Nurul Sadiah, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas 11 Maret Surakarta. Dalam puisi Pulang karya Kata Puan, peneliti membahas masalah struktur fisik dengan struktur batin, di mana antara struktur fisik dengan struktur batin memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga membangun keutuhan makna dari puisi Pulang karya Kata Puan tersebut. Struktur batin dalam puisi tersebut meliputi tema, rasa, nada, dan suasana serta amanat. Tema dalam puisi tersebut mengambil tema romantis dengan menggambarkan sosok kau yang dapat diartikan sebagai Tuhan. Sedangkan rasa dalam puisi tersebut, penulis memberikan perasaan yang lelah mencari keberadaan sosok kau yang dapat diinterpretasikan sebagai Tuhan. Nada merupakan sikap penyair dalam menyampaikan puisi kepada pembaca. Pada puisi tersebut, penyair bersikap lugas bahwa dirinya lelah akan pencarian sosok kau. Suasana setelah membaca puisi tersebut, pembaca merasa sedih dan memiliki empati kepada penulis. Dan untuk struktur fisik dalam puisi tersebut yaitu berupa tipografi, diksi, pengimajian, kata konkret, serta gaya bahasa. Diksi atau pemilihan kata dalam puisi tersebut, penyair sangat cermat dalam memilih kata-kata sebagai kata yang ditulis harus dipertimbangkan maknanya. Untuk pengimajian berhubungan erat dengan diksi. Diksi yang dipilih harus menghasilkan pengimajinasian. Sedangkan untuk kata konkret merupakan kata yang memiliki arti menyeluruh. Dan untuk gaya bahasa atau majas yaitu cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa. Dari hasil penjabaran tersebut, maka dapat diketahui bentuk kesatuan yang utuh serta makna dari puisi Pulang karya Kata Puan yaitu
Bentuk dari puisi tersebut menggunakan jenis tipografi baru yang dapat dilihat dengan mata para pembaca dan diiringi dengan diksi yang sangat cermat dalam memilih kata-kata sehingga menghasilkan pengimajian dan menjadikan kata lebih konkret. Puisi tersebut juga diungkapkan dengan gaya bahasa atau majas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis. Puisi Pulang karya Kata Puan bertemakan romantis dengan perasaan yang lelah yang digambarkan oleh penulis, dan dalam puisi tersebut penulis juga bersikap lugas bahwa dirinya lelah dalam pencarian sosok Kau sehingga memberikan suasana sedih kepada pembaca. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari hasil penjelasan saya. Kesimpulannya yaitu teori strukturalisme merupakan sebuah teori yang memiliki keterkaitan antara unsur-unsurnya untuk membentuk sebuah kesatuan yang utuh dalam karya sastra. Struktur fisik yang terdapat dalam puisi Pulang karya Kata Puan saling terkait satu sama lain, begitupun dengan unsur batinnya dalam puisi tersebut, sehingga dari keterkaitan tersebut membentuk kesatuan yang utuh dari sebuah puisi Pulang karya Kata Puan. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.